aku arep mlebu apa, mlebu Google Meet diteleponi bae Angel. karo Indri, diteleponi bae karo Indri. Oh, sembarangan gue juga. Kewanen gue. Yakin terlalu banget Indri. Jenenge tiyang sepa badhe nyuwun wejangan. Jangan nopo, Karena kan jangan gandul, jangan Gundug. ketewek. jangan dimakan. Ki anu narasumbernya siapa sih, Gus? Orwil. Suaramu ora. Mike. Suara Nah, jelas ya. Mike. Oh, Iya, Mike di Tapi dibenerin bundel apa ya. Jelas. jelas. Ya, wis ora pada gairah melu webinar. Situasinya genting. Situasinya genting. Nyong Rawan. Situasinya rawan. Nyong tenang-tenang bae kok. Ya pada boy. Nyong pertama tenang bae. Gimana sih ada forum di dalam forum? Sabar Mbak Indri. Kita lagi curhat disit. Ki narasumbernya siapa, Gus? Narasumbernya Ibu Narimah dari Korwil Bimba AIWO Kabupaten Banyumas. Oh. Tentang apa sih? Aku urung maca. Ya, apa temanya apa tadi ya? Persiapan sekolah menyongsong pembelajaran tatap muka. Oh ya. Dri, Aku wis share nang grup-grup lho, dene ngrungokne sing mlebu ya. Ya, wis wong telu bae. Gairah lagi menurun. Ya, Eko Budi Utomo ini bergabung nih. Orang mana ini? wong aduh wis Kang Pemalang kayaknya lho. Wah, Pemalang bergabung ngecas banget. Di luar area padahal lho. Aduh kabeh lho Cilacap, Kebumen, Sokaraja. Kebumen, Sokaraja, Pemalang. Di luar Pemalang. area semua ini. Wis luar biasa. Masa iki Wahyu. Wahyu Trubus ki mesti ora tau nol. Yuk. Wahyu Trubus begitu gabung mesti langsung turu. Oh, cinta anu, begitu terima begitu gabung turun. kan ora terima wae Eko Budi Utomo keluar. Yang keluar bae lah. Aja Pak CM lah. Iya. Mantan ditunda ya. Nah, yang ngarep ora apa-apa. Webinar. Adik-adik PPL kon melu bae maning.
Gus, oh malah metu, oh bergabung maning. Gus, Ya. pada vaksin ya. Kowe tanggal 31 Maret vaksinasi 2 bulan kowe nang gor. Itu untuk lansia, Mas, yang 2 bulan itu di atas 50 tahun. Oh, kan ora lansia tok. Iya, infonya salah. Kena lansia kok. Mau nyebut kabar-kabari mau sih. Berarti yang termasuk lansia ya? Mereka yo super. Lagi berarti kita vaksin. Sudah lah. Mas kita langsung mulai masuk nih. Terima. Belum Nah, Gus, Mike kerusak-kerusuk. Kan mikir didandanin dhisik. Dan moncer mengko. Sementing gue ngeliat informasi ndro vaksin. Ya teorinya sih untuk 50 tahun, tapi kan nantinya semuanya kan 2 bulan loh. Ya nanti saya lihat bisa subscribe. 2 bulan kan banget. 2 bulan kan lama banget. Mungkin gue sih antar jemput lansia, mungkin dijemput nggak shuttle loh. Oh, iya. Nanti saya lihat selengkapnya di Gado-Gado Channel. Klik ngarepe tak tambah klik, saya kira nggolet gampang klik. Enggak, soalnya mau nih Gado-Gado Channel kan akeh banget ya. Aku apa tambah klik. Oh, iya. Depannya itu tambah klik. Bagaimana Pak Moderator? Enggak nih. Halo, suara masuk semua?
Halo? Masih kretek Gus. Oke, suara jelas, ready? Iya, maksudnya setiap bergerak itu pasti suaranya nggak jelas karena kretek-kreteknya Iya, itu. Atau mungkin lebih baik tidak memakai itu ya. Ini susah. tadi lagi ngurus operasional jadi agak bergerak. Ya, ini narasumber sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya tanpa menemui kendala, tanpa rintangan yang berarti. Terima kasih. Perkenalkan kami pada diskusi pagi hari ini menyapa narasumber kita dari Ibu Narimah dari Korwil Bimba AIUEO wilayah Banyumas Timur. Selamat pagi Ibu Narimah, sudah bergabung ya? Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesediaannya menjadi salah satu narasumber dalam diskusi kami bersama Banyumas Express. Izinkan juga kami menyapa kepada seluruh peserta diskusi pada hari ini dari wartawan dan juga redaktur Harian Pagi Banyumas Express serta juga dari teman-teman yang lainnya. Saya ucapkan selamat datang di diskusi. Ya, kita berbincang santai saja dengan tema adalah persiapan sekolah dari berbagai jenjang menghadapi menyongsong pembelajaran tatap muka. Tentunya ini menjadi sebuah angin segar bagi dunia pendidikan, bagi anak-anak sekolah yang selama ini sudah dengan jenuhnya, mungkin dengan berbagai macam kendala yang kita hadapi di lapangan dengan pembelajaran daring atau online. Nah, begitu tertiup angin segar bahwa sekolah akan segera dibuka, tentunya ini sebuah kabar yang cukup menggembirakan. Mudah-mudahan ini cepat terrealisasi sehingga dari berbagai macam sektor, dari sektor pendidikan hidup, maka berbagai macam sektor akan hidup, ekonomi dan lain sebagainya akan mengikuti seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber dari Bimba AIUEO, nanti bisa memaparkan Bimba AIUEO dalam menyongsong pembelajaran tatap muka ini. Nanti bisa dipaparkan materinya seperti apa. Terus juga nanti kita ada session tanggapan dan juga tanya jawab setelah pemaparan dari narasumber. Ya, langsung saja mungkin dengan Ibu Narimah kami persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terus berkarya untuk Indonesia. Ya, perkenalkan saya Rimah dari Bimba AIUEO wilayah Timur. Nah, menanggapi hal tersebut pastinya kami juga merasakan sangat bahagia menjelang tahun ajaran baru kita bisa melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Pastinya proses tatap muka ini menjadi proses tatap muka yang baru dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, Bimba sendiri sebenarnya untuk masa pandemi ini, masa pandemi ataupun tidak masa pandemi, proses yang kami lakukan sebenarnya sudah sesuai dengan social distancing, Mas. Nah, kalau di Bimba nanti untuk benar-benar tatap mukanya tetap lalu kita akan memberikan prosedur sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Karena saya yakin virus belum pergi dari bumi ini ya, Mas. Jadi prosesnya tetap kita harus menggunakan masker, kemudian tetap ada
proses untuk cuci tangan sebelum beraktivitas, setelah beraktivitas juga harus cuci tangan, dan pastinya ketika kita melakukan tatap muka, proses pembelajarannya tetap akan dibatasi. Nah, pada dasarnya sebelum pandemi, proses pembelajaran di kita itu 1:4 peserta didik. Nah, nanti untuk awal-awal tatap muka ini kita membatasi lebih sedikit. Awal pembukaan nanti proses pembelajarannya satu kelas nanti ada 1 guru banding 2 peserta didik. Sehingga proses pembelajaran di dalam kelas ini nanti jaraknya benar-benar tidak umum dan pasti lebih aman dan lebih nyaman buat peserta didik. Terus proses pembelajaran yang dilakukan tetap memenuhi hak dasar anak, yaitu proses bermain. Jadi pandemi tidak pandemi, nanti proses di dalamnya tetap bermain, yang penting anak merasa nyaman dan merasa senang. Nah, untuk pemberian materinya, tetap ya Mas, akan kita berikan sesuai dengan kemampuan anak. Nah, setiap kelasnya 2 peserta didik ini, nanti materinya akan kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Karena setiap anak pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, terus proses pembelajarannya sama, untuk 1 kelas itu kita memberikan pelayanan selama 1 jam. Selama 1 jam, dimulai dari jam 8 pagi, nanti selesai jam 9, dan ini berlanjut sampai sore jam 3 sampai jam 4 sore. Oke, nah terus untuk 1 minggu, proses pembelajaran yang akan kami lakukan itu hanya 3 kali Mas, di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi 1 peserta didik itu hanya mendapatkan pelayanan 1 minggu 3 kali pertemuan, dan masing-masing pertemuan itu hanya 1 jam. Nah, jamnya ini akan kami sesuaikan dengan kebutuhan wali murid dan kebutuhan peserta didik. Kalau seandainya mereka sudah sekolah di sekolah sebelumnya, pagi sudah di TK, pagi sudah di PAUD, pagi sudah di SD, mereka bisa mengambil jam siang setelah zuhur misalnya. Nah, untuk anak-anak yang belum sekolah, misalnya yang umur 3 tahun tapi dia belum sekolah, boleh mengambil yang jam pagi saja. Waktunya fleksibel, benar-benar sampai wali murid itu mempunyai waktu yang sangat luang. Nah, untuk nanti, untuk proses tatap muka di tahun baru ini, kita memberikan proses coba gratis seperti biasanya. Jadi, ketika ada anak yang mau masuk ke Bimba, tidak langsung daftar. Ada proses coba gratis untuk 3 kali pertemuan. Kalau seandainya anak merasa nyaman dan wali murid cocok dengan proses Bimba, maka boleh dilakukan proses pendaftaran. Tapi kalau seandainya tidak langsung daftar pun tidak apa-apa. Ya, berapa lama anak boleh dibina? Anak boleh dibina sesuai dengan kebutuhan orang tua dan kebutuhan anak. Kalau anak bermandiri sudah suka dengan dunia belajar, maka anak tersebut boleh keluar dari Bimba. Tapi kalau seandainya anak itu belum terbentuk minat belajarnya, masih berminat di Bimba, maka boleh dilanjutkan tetap di Bimba. Halo Mas? Ya. Gimana? Halo, suaranya jelas, Ibu? Halo Mas? Ya. Sudah, Ibu? Ya, sudah. Iya, sudah Mas. Mas terdengar? Ya, bisa dilanjutkan, silakan, Bu. Oke, nah terus proses di Bimba itu kita mempunyai fiksinya Mas.
Visi Bimba AIUE adalah membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Jadi tujuan utamanya bukan hanya secara intelektual saja, tapi proses di Bimba kami berharap anak-anak yang sudah masuk Bimba nantinya akan suka dengan dunia belajar dan dia akan terus belajar tanpa dipaksa oleh orang tua. Akan tumbuh minatnya, akan senang dengan dunia belajar tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, makanya di Bimba ini kita menggunakan metode andalan. Ada 3 metode andalan yang kami gunakan. Metode yang pertama adalah fun learning, yaitu proses pembelajaran yang 100% menyenangkan. Nah, tujuan dari metode ini adalah bagaimana caranya agar anak senang dengan Bimba, anak nyaman dengan Bimba, kemudian akan tumbuh minat belajarnya. Dan metode yang kedua, kita menggunakan metode individual system. Proses yang kita berikan, materinya akan kita sesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi setiap anak kita akan memberikan materi sesuai dengan kemampuannya. Karena Bimba menyadari bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan dan keunikan sendiri-sendiri. Kemudian metode yang ketiga, kita mempunyai small step system. Proses pembelajaran yang dilakukan di Bimba ini diberikan sedikit demi sedikit sampai anak benar-benar memahaminya. Nah, kalau anak sudah memahaminya dan dia sudah mandiri, baru akan kita lakukan proses pemberian materi yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, terus materi yang diberikan di Bimba, di sini ada 4 level, Mas. Level pertama, anak akan bermain di Bimba sampai anak mampu membaca 100 kata sederhana. Kemudian ada level 2, anak sampai memahami apa yang dia lihat dan apa yang dia baca, minimal dia memahami paragraf yang ada. Yang ketiga, anak sudah mulai bermain membuat kalimat sederhana hanya dengan bantuan 1 kata, dan di level 4 anak sudah mulai membuat karangan sederhana hanya dengan bantuan gambar. Dan proses itu dilakukan dengan cara yang sangat menyenangkan tanpa ada paksaan pastinya. Nah, terus proses pembelajaran yang diberikan di dalam kelas selama 1 jam itu ngapain saja? Proses yang kami berikan di dalam kelas selama 1 jam pastinya yang pertama diawali dari proses bermain dan bernyanyi dulu. Sampai anak benar-benar nyaman dengan bu gurunya, sampai moodnya sudah terbentuk, baru kita akan bermain dengan permainan yang bermakna. Misalnya kita bermain dengan pengenalan huruf, bermain dengan pengenalan angka, bermain dengan pengenalan warna, semuanya dilakukan dengan cara bermain. Nah, kalau anak sudah benar-benar nyaman dan tanpa dia sadari, anak tersebut sedang belajar, tapi tidak terasa, Mas, karena memang prosesnya melalui proses bermain. Prosesnya selama 1 jam seperti itu. Lebih banyak ke bermain. Dan metode yang kita gunakan ketika di dalam kelas itu menggunakan metode 5B. Utamanya, seorang motivator Bimba harus bisa bernyanyi, harus bisa bercerita, harus bisa berdongeng, harus bisa bermain, dan harus bisa berdialog. Oke, seperti itu, Mas. Mengenai bahwa kita sebentar lagi mungkin sekolah akan dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Adakah kendala yang ditemui di lapangan, misalkan kendala liburan ataupun apa, dan bagaimana cara mensiasatinya, gitu? Ya, maaf Mas, diulangi. Ya, ini menyongsong pembelajaran tatap muka yang memang sebentar lagi kita akan mendapatkan izin untuk pembelajaran tatap muka. Sekolah akan segera dibuka. Khususnya untuk Kabupaten Banyumas, adakah kendala yang ditemui di lapangan dari Bimba sendiri, misalkan seperti apa? Seandainya pun ada, solusinya bagaimana? Iya.
Ada beberapa kendala yang kami temui untuk proses tatap muka tadi. Ada misalnya ada wali murid yang sangat takut dengan proses ini. Mereka sangat takut kalau ketika anak-anaknya berangkat ke Bimba akan terjadi penularan COVID atau bahkan akan menambah jumlah penderita COVID. Nah, menanggapi kendala seperti ini, maka di Bimba ada program lain yang bisa dipilih. Kami punya produk yang disebut dengan produk PBL, produk belajar secara virtual. Nah, nanti orang tua bisa memilih kalau seandainya beliau tidak bisa masuk ke Bimba, maka bisa mengikuti program PBL ini, Mas. Nah, program PBL ini nanti proses pelayanannya wali murid akan diberikan materi, kemudian pemberian materinya akan dilakukan secara lewat video call. Pembelajaran secara virtual berarti ya. Iya. Apakah ini juga sudah diterapkan selama masa pandemi ini atau ini baru akan ada setelah nanti misalkan ada wali murid yang menolak dengan pembelajaran tatap muka, tapi tetap ingin anaknya sekolah. Apakah memang sudah diterapkan dari awal pandemi atau memang baru akan dilaksanakan? Iya, untuk program virtual ini sebenarnya ditemukan di awal-awal pandemi, Mas. Di awal-awal pandemi, kita bulan Maret tidak memberikan pembelajaran apapun ya. Jadi mulai bulan April itu sudah mulai ditemukan produk PBL ini. Nah, bulan April, bulan Mei sudah mulai diterapkan produk ini, produk PBL ini. Nah, produk PBL ini juga sebenarnya sangat cocok ya, Mas. Di sini bu gurunya sampai hari ini masih melakukan proses evaluasi, masih melakukan proses latihan, dan masih melakukan proses uji coba dengan produk ini. Nah, prosesnya ketika awal-awal masuk itu kita keliling dulu ke rumah-rumah untuk wali murid yang bisa menerima para guru untuk datang ke rumah, kita sosialisasikan program ini, kemudian nanti menjelaskan seperti apa produknya. Nah, untuk program PBL ini, 1 minggu itu gurunya melakukan kunjungan 1 kali ke rumah. Jadi nanti gurunya kunjungan ke rumah tujuannya untuk mengantarkan materi. Nah, terus di pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua dan ketiga dilakukan proses video call. Prosesnya seperti itu, Mas. Oke, baik. Itu demikian pemaparan dari narasumber kita. Mungkin dari peserta diskusi ini ada yang mau disampaikan atau menanggapi atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan dari peserta. Saya Mas Farso. Oh ya, Pak Din Saifuddin dari Cilacap, silakan. Ya, mohon maaf ini ada gangguan kamera, jadi mungkin wajah saya terlihat. Mbak Rima, saya manggil Mbak aja lah. Iya, masih muda. Masih muda ini kelihatannya. Iya, gini Mbak Rima, terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka. Ini kan tadi disampaikan akan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, ini terkait protokol kesehatan, apakah ada persiapan khusus untuk para guru atau para mentor? Ini misalnya bahwa mentor atau guru yang mengajar nanti harus sudah vaksinasi atau paling tidak sudah rapid antigen atau swab itu. Itu saja Mbak, terima kasih. Satu pertanyaan. Oke, ya. Kalau sampai hari ini memang mayoritas staf kami itu belum divaksin semuanya. Dan seperti yang saya ketahui, program vaksin ini sudah mulai dijalankan di desa-desa ya Pak. Dan pastinya nanti guru-guru Bimba pun sebelum melakukan tatap muka harusnya sudah divaksin semuanya Pak. Kalau kemarin saya didata oleh anggota di perumahan wilayah saya, itu nanti ada juga di pihak yang akan memvaksin Bimba ADN seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Makasih, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, demikian. Jadi mungkin dari persiapannya adalah terkait dengan vaksinasi, mengikuti program pemerintah ya. Tetap guru-guru dari Bimba sendiri akan divaksin begitu ya, Mbak ya.
Iya, pasti. Nah, untuk protokol kesehatan yang lain sebenarnya sudah dijalankan dari awal pandemi ya, Mas. Tetap harus menggunakan masker, face shield, hand sanitizer juga tetap. Kemudian ada beberapa unit yang memang sebelum melakukan aktivitas itu disemprot desinfektan juga ada, Mas. Jadi ada yang benar-benar super protect. Jadi mereka menyediakan sendiri, kemudian disemprot sendiri, ada seperti itu. Dan untuk cuci tangan dan yang lain sampai hari ini walaupun tidak ada proses tatap muka di unit tetap ada, Mas, tetap disediakan di unit-unit. Jadi kalau seandainya jenengan lewat di bimba-bimba manapun pasti di depan itu sudah tersedia cuci tangan, hand sanitizer, sabun dan yang lain-lain. Oke, begitu Pak Din Saifuddin. Ya, dari yang lain silakan, kasih kami buka ruang untuk menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin memberikan tanggapannya. Silakan dari peserta yang lain, mungkin ada yang disampaikan. Ya, belum ada ya. Ya, kalau belum ada ini, misalkan begini, apa namanya, dari wali murid sendiri ini kan secara protek mereka mungkin tinggi, ada yang rasa ketakutannya itu besar sekali terhadap COVID-19 ini. Nah, menanggapi masalah itu, apa yang dilakukan pihak Bimba untuk meyakinkan mereka bahwa ketika sekolah di sini itu kita menerapkan protokol secara total gitu? Iya, ada beberapa wilayah yang bukannya di areal Rumah Sakit Banyumas ya, Mas, dan mayoritas di situ kan pasti ada tenaga kesehatan. Nah, untuk di areal-areal situ biasanya itu ada beberapa wali murid yang minta pelayanan khusus. Misalnya gini, Bunda, boleh nggak saat Bunda datang ke rumah kami kondisinya bajunya harus yang baru. Jadi untuk peserta didik yang wali muridnya minta seperti itu, kita berikan layanan jam pagi atau jam istirahat. Bu gurunya mandi dulu, kemudian ganti baju, ada yang seperti itu juga, Mas. Kemudian ada wali murid yang sangat protek, jadi ketika bu gurunya sudah pakai masker, dia menawarkan untuk menggunakan face shield, ada juga yang seperti itu. Dan ada juga wali murid yang sampai hari ini benar-benar takut dengan virus itu, dan sampai hari ini beliau tetap melakukan proses di Bimba tapi masih virtual yang seperti itu. Ya, terus kalau mengalami kendala, biasanya wali murid ini datang ke Bimba, kemudian dia konsultasi apa masalahnya, kemudian nanti di Bimba akan diberikan pembelajaran kepada wali murid bagaimana caranya agar bisa menjadi motivator. Nah, prosesnya seperti itu. Ada wali murid yang beliau tidak bekerja, kemudian di rumah saja, itu nanti ada program pembelajaran terhadap wali murid, bagaimana caranya agar wali murid bisa menyampaikan materi ke anaknya tanpa proses yang memaksa dan pastinya menggunakan metode Bimba. Ada yang seperti itu, Mas. Ya, menarik sekali ini bahwa namanya berarti di saat pembelajaran secara virtual itu tidak hanya gurunya yang datang memberikan materi kepada orang tua, nanti orang tua menyampaikan bagaimana caranya membuat anak jadi bisa begitu ya. Iya. Sebenarnya di proses pandemi ini Bimba juga mengambil sisi positifnya, Mas. Yang kita ambil sisi positifnya adalah ketika masa pandemi ini banyak orang tua yang WFH ya, bekerjanya di rumah. Kemudian saat mereka bekerja di rumah, kita memberikan pembelajaran kepada orang tua. Sehingga proses pembelajaran yang kita berikan kepada orang tua nanti akan berdampak positif pada anak-anaknya. Jadi orang tua bisa memberikan kasih sayang, orang tua berhenti atau mengurangi kekerasan atau pemaksaan terhadap anaknya, kemudian orang tua nanti akan diberikan materi mendongeng atau bercerita. Nah, tapi prosesnya ini juga pastinya sedikit demi sedikit ya, Mas, prosesnya seperti itu. Nah, sampai hari ini saya masih sering berkomunikasi dengan para wali murid agar para wali murid tidak memberikan pemaksaan terhadap anaknya, terutama ketika belajar. Karena saya yakin jika ada anak yang kemampuan dasarnya sangat bagus,
tapi di rumah itu terjadi pemaksaan dalam belajar, nanti prosesnya menjadi tidak maksimal. Nah, jadi untuk di masa pandemi ini sebenarnya yang lebih kita olah adalah orang tuanya, Mas. Orang tuanya agar bisa lebih bersabar, bisa memenuhi hak dasar anaknya, bisa berkasih sayang, dan pastinya bisa mengurangi emosi. Karena saya yakin masyarakat Indonesia ini benar-benar mencintai anaknya dan membuat anak Indonesia ini menjadi generasi yang nantinya akan mencetak Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Makanya harus diuri-uri dari sekarang. Harus benar-benar dimaksimalkan proses pembelajarannya dari usia dini. Ya, betul sekali. Ya, silakan Mas Eko Budiromo. Artinya dengan pembelajaran virtual ini justru lebih banyak modul yang disiapkan bagi orang tua, begitu ya Ibu? Secara prinsip seperti itu, atau bagaimana? Atau komunikasi selama ini pihak Bimba dengan orang tua bagaimana? Apakah ada kursus atau apa untuk orang tua untuk memberikan pembelajaran daring, damping anaknya belajar daring, belajar virtual, Pak? Ya, iya Pak Eko, untuk materi yang diberikan ke anak sebenarnya sama ya Mas, prosesnya sama. Satu hari kita memberikan berupa materi yang berupa lembaran-lembaran kertas ini ke anak. Untuk materi ini jumlahnya sama Pak Eko, jumlahnya sama. Nah, terus yang membedakan adalah komunikasi antara wali murid dengan gurunya. Jadi proses pembelajaran bagaimana cara orang tua memberikan materi ke anak itu lebih banyak prosesnya seperti itu. Nah, proses pembelajaran ini bisa kita lakukan melalui telepon juga. Atau kalau tidak, proses pembelajaran ini akan kami lakukan saat kunjungan, Pak. Jadi, 1 minggu kan ada kunjungan ke rumah. Nah, saat kunjungan ke rumah ini, para gurunya memberikan pembelajaran ke orang tua. Bunda, hari ini kakak akan bermain dengan materi ini Bunda, dan prosesnya seperti ini. Harus diawali dengan bernyanyi dulu, jadi nanti wali murid diberikan materi bernyanyi. Nah, terus habis itu diberikan contoh bagaimana cara memberikan materinya. Nah, setelah diberikan contoh, nanti wali murid akan disuruh untuk mempraktekkan. Nah, paling tidak wali murid itu punya gambaran, oh cara pembelajarannya seperti ini. Nah, nanti di pertemuan berikutnya baru kita melakukan video call terhadap wali murid itu. Ya, begitu Mas Eko. Ya, terkait dengan pembelajaran secara virtual yang dilakukan dari pihak Bimba kepada wali murid. Nah, ini tentunya secara hasil kan akan berbeda antara profesional dengan amatir lah gitu. Adalah orang tua itu masih sangat amatir di dunia pendidikan. Tentunya hasilnya akan sangat berbeda dengan ketika disampaikan langsung oleh masternya, oleh ahlinya. Nah, itu dari sejauh ini ada keluhan atau apa dari wali murid mungkin? Iya, betul. Keluhan dari wali murid biasa, Mas. Bu Guru, kalau seandainya ini kakak bermain sama Bu Guru langsung mau ya, tapi kalau sama saya itu biasanya kakek pola, biasanya kayak gitu ya, Mas. Kalau sama orang tuanya itu biasanya lebih muter-muter, nanti ujungnya lebih ke emosi. Ujungnya seperti itu ya. Nah, di sini proses pembelajaran yang kami lakukan juga secara bertahap. Jadi nggak langsung wali murid harus langsung pintar, tidak. Tapi prosesnya para guru kami memberikan pembelajaran ke wali murid itu ya sedikit-sedikit dulu. Ya, nah, sebenarnya kalau untuk proses pembelajaran ke wali murid itu sebenarnya kalau di Bimba sudah dijalankan dari tahun-tahun sebelumnya, Mas. Pandemi atau enggak pandemi, kalau ada wali murid datang ke Bimba, muridnya dipegang sama gurunya, nanti wali muridnya itu akan berkomunikasi dengan kepala unitnya. Dan ketika berkomunikasi dengan kepala unitnya itu akan terjadi pembelajaran dari materi yang sangat dasar dulu. Wali murid akan diajak untuk bernyanyi. Setelah bernyanyi nanti pelan-pelan wali murid akan ditanyakan permasalahan apa yang dialami di rumah. Karena kan biasanya anak kecil di rumah minta belajar lah, minta mewarnai lah, itu diberikan materi secara pelan-pelan di sana, prosesnya seperti itu. Nah, ketika di pandemi ini prosesnya komunikasi seperti itu lebih sering dilakukan via telepon, Mas, biasanya seperti itu.
Jadi ini untuk membiasakan ya, membiasakan anak berarti ya, dengan orang tua yang Iya, akan betul. melakukan hal yang sama seperti ketika di sekolah. Ini untuk jadi pembiasaan. Ini menarik sekali. Ya, ini sebenarnya diskusi kita cukup menarik hanya karena ada apa namanya keterbatasan waktu kita. Ini kita hanya diberikan waktu 45 menit dan ini sudah agak ada lebih nih kelihatannya. Ya, satu statement Mbak dari panjenengan untuk closing statement pada diskusi kita pada siang hari. Silakan disampaikan. Satu closing statement. Oke. Ya. Untuk membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat di Indonesia ini, Bimba memerlukan kerjasama antara orang tua dan staf pengajar yang kami punya, pastinya. Oleh sebab itu, kami sangat berharap masyarakat Indonesia membuka hati, membuka pikiran untuk selalu belajar bersama untuk membangun generasi ini agar generasi muda sekarang bisa lebih maju. Karena saya yakin anak-anak kita tidak akan bisa menjadi anak yang cerdas tanpa bantuan orang tua. Oleh sebab itu, kita perlu bersinergi agar Indonesia lebih maju, tidak hanya para tenaga pengajarnya, tidak hanya tenaga pendidiknya, tapi kita membutuhkan kerjasama dengan orang tua. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali kami sampaikan atas waktunya, sudah meluangkan waktu di tengah pekerjaan ini ya, karena ini jamnya sekolah juga ini, jamnya dari sekolah. Terima kasih sekali atas waktunya yang sudah diberikan untuk mengisi menjadi narasumber di salah satu diskusi kami pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sehat selalu untuk kita semua. Dan juga untuk semua peserta diskusi ini, saya ucapkan juga terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Demikian dari kami, Banyumas Express. Semoga kita semua sehat selalu, dijauhkan dari COVID-19. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun.